Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini Senin, kita mulai lagi pelajaran PAI. Nah, masih ingat kan materi yang sebelumnya? Kita sudah mencatat tentang sikap terpuji. Yang kita bahas ada 3, yaitu tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan. Sekarang kita setelah mencatat semuanya, kalau kalian baca, kita lanjut ke penjelasannya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tawadu. Apa sih tawadu itu? Tawadu itu sering disebut dengan rendah hati atau tidak sombong. Manusia itu kan makhluk ciptaan Allah. Kita itu makhluk, jadi kita dilarang menyombongkan diri dengan apapun, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan. Karena kita itu butuh bantuan orang lain, terutama bantuan dan pertolongan Allah. Semua yang kita miliki, semua yang Allah berikan itu hanya titipan, dan Allah berhak mengambilnya kapanpun. Jadi tidak pantas untuk kita menyombongkan apa yang kita punya. Kita bukan siapa-siapa. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Allah yang maha menciptakan, Allah maha berkuasa. Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa, berbeda dengan makhluk, dengan kita manusia ciptaannya. Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Dan lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong. Contohnya, kayak sekarang nih, kita lagi bulan Ramadan ya. Gimana puasanya? Masih lancar? Bismillah terus ya, lancar sampai beberapa hari lagi ke depan, masih ada sekitar 20 harian lagi ya. Contoh sikap tawadu atau rendah hati atau tidak sombong. Contoh kita mau buka puasa nih. Alhamdulillah orang tua kita punya banyak rezeki. Dan ketika berbuka, ibu menyiapkan banyak makanan, ada kurma, ada sirup, ada sop buah, ada ikan bakar, ada ayam, ada buah-buahan banyak, pokoknya berbagai macam lauk pauk. Kita tidak perlu difoto, kemudian kita tampilkan di sosial media, nggak perlu. Yang harus kita lakukan pertama, bersyukur. Bersyukur Allah masih memberikan banyak rezeki untuk kita berbuka. Kemudian setelah bersyukur, kita menikmatinya tidak secara berlebihan, secukupnya saja. Dan jika kita memiliki sesuatu yang berlebih, rezeki yang berlebih, jangan lupa juga untuk berbagi. Karena banyak di luaran sana kita lihat ya, ada orang yang bawa karung cari barang bekas, nanti ada tuh yang suka kasih takjil atau kasih buat berbuka biasa cuma air putih, ada lontong satu paling sama gorengan. Mereka udah seneng banget dikasih begitu. Jadi kita nggak pantas kalau kita lagi banyak berlebihan rizki, kita punya rizki banyak, bisa berbuka puasa dengan berbagai macam makanan, terus kita tampilkan di sosial media. Kasihan yang di luar sana. Kita cukup bersyukur, alhamdulillah masih diberi rizki, masih bisa menikmati semua ini. Kemudian kita menikmati, lalu masih ada rezeki berlebih, kita sisihkan untuk mereka, kita kasihkan untuk sekedar berbuka. Karena di luaran sana banyak orang yang hanya berbuka dengan air mineral aja, air
mineral segelas, makanannya nunggu dikasih, kalau nggak ada yang ngasih dan mereka nggak punya uang, cukup dengan air mineral aja. Paham ya? Jadi, nah sekarang kita lanjut yang kedua, sikap terpujinya ikhlas. Ikhlas itu nggak perlu diucapkan apalagi ditanyakan. Contoh, kita suka bercanda ya kalau lagi minjem sesuatu ke teman, misal minjem pensil atau penghapus yang banyak suka rebutan. Pinjam penghapusnya ya. Iya, dijawab sama temennya, terus kita tanya balik, ikhlas nggak? Nggak perlu kita tanyakan ikhlas atau tidak, karena ikhlas atau enggak itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita minjem sesuatu, meminta sesuatu, cukup minta izin. Kalau diizinkan berarti boleh, silahkan dipakai. Kalau enggak ya jangan memaksa. Dan tidak ingat ya, tidak perlu lagi tanya ikhlas enggak nih. Ikhlas itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan manusia. Ingat juga, ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Beda kalau melakukan sesuatu karena ingin dipuji, artinya dia itu riya atau pamer. Nah, itu merupakan lawan dari ikhlas. Kalau tadi tawaduk lawannya takabur, kalau ikhlas lawannya riya atau pamer. Allah Maha Tahu kan? Kalian masih ingat yang Asmaul Husna kemarin? As-Sami', Allah Maha Mendengar. Meskipun hanya di dalam hati, jadi Allah tahu niat kita melakukan sesuatu tuh apa sih sebenarnya? Atas karena Allah kah? Atau atas dasar biar dilihat orang nih kalau ngelakuin ini, misal mau bantuin banyak orang di depan, mau bantuin ibu nyapu biar dipuji orang, biar dibilang rajin. Nah, berarti nggak ikhlas dari dalam hati. Jadi kalau ikhlas itu lakuin aja apa yang mau kita lakuin, tapi dengan tujuan, dengan niat karena Allah, untuk Allah. Contohnya lagi sholat. Kalau sholat banyak yang lihat, sholatnya khusyuk, rapi, bener. Tapi kalau nggak ada yang lihat, nggak ada manusia, nggak ada orang, sholatnya buru-buru. Nah, berarti itu nggak ikhlas. Tidak karena Allah, tapi karena manusia. Contoh ikhlas, misalnya ada cerita gini. Ada keluarga Pak Ali. Pak Ali punya anak namanya Umar. Umar lagi asyik mainan. Lalu ayahnya pulang, Pak Ali pulang kerja. Terus ibunya minta tolong ke Umar. Umar, tolong ambilkan minum untuk ayah ya. Padahal Umar lagi asik main. Terus Umar langsung menuruti kata-kata ibunya untuk mengambilkan air minum untuk ayahnya, walaupun lagi main terus mainannya terganggu. Umar melakukannya dengan senang hati, tanpa pamrih. Nah, contohnya itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu harus dan hanya kepada Allah. Kita dilarang memohon kepada selain Allah atau syirik. Misal minta kekayaan ke pohon yang besar, datang ke kuburan, berarti itu memohon pertolongannya kepada selain Allah atau syirik. Memohon pertolongan itu hanya kepada Allah, contohnya yang kemarin kita sudah tulis ya. Kalau lagi kesulitan fokus belajar, pengennya main terus, kita fokus meminta, berdoa sama Allah, ya Allah, aku mau belajar, mau jadi anak pintar, jadi anak soleh,
solehah, tolong bantu aku ya Allah untuk fokus belajar. Setiap sholat juga doa, memohon pertolongan agar dilindungi dari musibah. Apalagi sekarang kita lagi kena ada musibah, ada virus yang nyebar di mana-mana. Kita cuma bisa memohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan cuma berdoa minta mohon pertolongan tapi tidak berusaha. Memohon tapi kita tetap main di luaran. Memohon berdoa tapi kita tidak mau diam di rumah, maunya main keluar, masuk ke rumah nggak cuci tangan, atau keluar rumah tanpa menggunakan masker. Itu sama aja bohong. Memohon pertolongan juga harus dibarengi dengan usaha. Kalau kepengen kita sehat, tidak terkena virus yang lagi ada di mana-mana, cukup dengan diam di rumah, melakukan semuanya dari rumah. Kayak gini, kita belajar dari rumah, kemudian kita gunakan semuanya apapun yang ada di rumah. Kecuali kalau memang sangat butuh banget kita keluar, jangan lupa setelah keluar rumah cuci tangan yang bersih pakai sabun. Keluar rumah pun dengan masker, nggak dikeluar begitu aja. Terus setiap sholat berdoa, apalagi sekarang bulan puasa, bulan Ramadan ya. Kemarin kalian sudah mencatat waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya selain hari Jumat juga adalah saat berbuka puasa. Tahu doanya orang yang sedang berpuasa. Kalau lagi takut ada terkena bencana, terkena musibah, jangan lupa selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa dan juga berusaha. Karena segalanya itu yang berkuasa adalah Allah, yang berkehendak adalah Allah. Karena Allah bersifat qudrah dan irodah. Segala kuasa dan kehendak Allah yang menentukan. Allah yang berkuasa atas segala isi alam semesta, yang mengendalikan. Allah juga berkehendak untuk menimpakan suatu musibah kepada umatnya, kepada kaumnya. Yang penting kita sudah berusaha untuk menghindarinya dengan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, dan juga berusaha menghindari. Nah, sekarang sudah selesai materi kita ya, penjelasannya tentang sifat-sifat terpuji kedua, yaitu tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan. Jika ada yang belum paham, kalian boleh tanyain sama Miss ya. Boleh tanyakan lewat WA aja. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.